Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa bukan? Mari kita lebih dahulu sarapan rohani sebelum kita beraktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati agar kami boleh mendapatkan pelajaran yang indah tentang bangsa Israel dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun dipenuhi dengan dosa-dosa bangsa Israel. Dan salah satu dosa dari bangsa Israel adalah dosa bersungut-sungut. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 1. Keluaran pasal 16 ayat 2 ya. Keluaran 16 ayat 2 dikatakan demikian. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa bersungut-sungut dan masih banyak lagi dosa-dosa. Namun fokus kita pada pagi hari ini adalah dosa bersungut-sungut yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan bukan itu saja, persungutan-persungutan apa yang boleh kita pelajari. Di dalam Keluaran pasal 14, di Keluaran pasal 14 di sana dikatakan, apa Musa, hai Musa, mereka demikian. Apakah di Mesir ini tidak ada kuburan? Kamu membawa kami keluar dari negeri Mesir dan kami akan mati di padang gurun ini. Luar biasa. Bagaimana Tuhan sudah menuntun melewati laut Tebero, mereka masih berteriak, apa tidak ada kuburan di tanah Mesir? Kamu akan membuat kami mati di padang gurun. Demikian juga ada lagi di dalam Keluaran pasal 16 ayatnya di situ dijelaskan, tidak usah perlu dibaca ya. Ayat 3 dikatakan, lebih baik Musa kami mati di tanah Mesir dengan ada makanan, daging, dan sebagainya, menghadapi kuali besar berupa makanan-makanan enak. Nah kalau di sini apa? Ya, tidak ada apa-apa. Kamu membawa kepada kami ini suatu hal yang keburukan. Ini kira-kira gambaran saya tentang persungutan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa persungutan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini membuat Tuhan tidak berkenan. Padahal saudara, di dalam persungutan mereka di padang gurun, di balik penderitaan itu,
Tuhan menyediakan berkat-berkat yang limpah. Berkat-berkat sesuai dengan keperluan mereka. Namun mereka tetap bersungut-sungut dalam kehidupannya. Kita bisa bayangkan bagaimana selama 40 tahun mana selalu ada. Pakaian mereka selama 40 tahun tidak pernah hancur. Sandal mereka selama 40 tahun tidak pernah ganti. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya kita beli sandal di toko-toko ataupun juga beli pakaian di toko-toko, berapa yang kita butuhkan. Namun Tuhan memberikan berkat-berkat seperti itu. Berkat-berkat kecukupan di dalam padang belantara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita ini sedang mengadakan perjalanan ke tanah Kanaan surgawi. Apakah kita ini bersungut-sungut, ataukah kita ini bersyukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah ayat yang sangat indah bagi kita. Kita baca dalam Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah peristiwa 40 tahun bangsa Israel ini pun boleh menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Ketika kita juga menghadapi sekolah padang gurun, kehidupan padang gurun, agar kita tidak sama seperti mereka, bersungut-sungut, namun kita percaya, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita, sama seperti Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Israel selama 40 tahun. Pelajaran yang indah bagi kita. Untuk itu mari kita penuhi hati kita dengan rasa syukur. Kita penuhi hati kita dengan mempelajari untuk tetap bertekun di dalam mempelajari kitab suci, dan Tuhan memberikan kepada kita suatu penghiburan. Penghiburan dari Tuhan adalah penghiburan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.